Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Nur Khotimah dan di sini akan menjelaskan bagaimana proses pembelajaran PAI dalam perkembangan teknologi. Tentunya pelajaran PAI ini pasti sangat membutuhkan sebuah teknologi. Pengertian pendidikan agama Islam sendiri itu adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenai, memahami, menghayati, hingga mengimani, bertakwa dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya yaitu kitab Al-Quran dan Hadis. Nah, melalui kegiatan bimbingan pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman juga. Disertai dengan tuntunan untuk menghormati penganut agama lain, terus dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat dan persatuan bangsa. Pendidikan agama Islam menurut Zakiyah Darajat, peserta didik agar senantiasa dapat memahami kandungan ajaran Islam secara menyeluruh, menghayati makna tujuan yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. Dengan demikian, pengertian pembelajaran pendidikan agama Islam yaitu upaya membelajarkan peserta didik untuk dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama Islam melalui kegiatan bimbingan pengajaran ataupun latihan. Nah, bagaimana pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran tersebut? Nah, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran telah ditegaskan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan sekolah bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam bab 2, yaitu standar penyelenggaraan bagian ketiga mengenai standar penyelenggaraan dalam pasal 5 ayat 2 menyebutkan bahwa proses pembelajaran sebagaimana dimaksud ayat 1 menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan kontekstual. Maka sejalan dengan peraturan tersebut, para guru dituntut untuk memiliki kompetensi dalam menyelenggarakan pendidikan yang menggunakan pendekatan teknologi. Keberhasilan proses belajar mengajar amat tergantung pada guru pastinya ya. Tersedianya bahan yang memadai berbasis teknologi secara terintegrasi untuk melakukan proses pendidikan serta pemanfaatannya setepat mungkin. Jadi guru itu dituntut harus bisa menggunakan teknologi. Nah, jadi guru itu harus bisa terampil terus dan tanggap dalam situasi pembelajaran yang bisa dimanfaatkan oleh anak, tidak hanya sumber-sumber tulis dan gambar yang berasal dari buku saja, tapi kita juga bisa mengambil dari teknologi semisal televisi, internet, terus radio, dan lain-lain. Nah, pemanfaatan teknologi tersebut seperti radio, televisi, program animasi, dan internet itu yang terlebih penting lagi benda-benda dan makhluk yang terdapat alam sekitar yang telah dibuat dalam bentuk video atau foto juga dapat digunakan sebagai sumber belajar yang andal. Jadi misalkan membuat gambar-gambar gitu, foto-foto tentang alam, kita bisa menunjukkan kepada anak-anak. Jadi lebih tepatnya seperti itu. Yang selanjutnya bagian tujuan dari penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dunia pendidikan. Bagaimana tujuan dan penerapan itu? Nah, yang pertama itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran. Dengan teknologi informasi dan komunikasi, maka dapat meningkatkan keterampilan dan kompetensi dari peserta didik. Yang kedua, sebagai sumber bahan ajar, karena teknologi informasi dan komunikasi merupakan sumber ilmu pengetahuan, tempat bertemunya pembelajaran dan melahirkan inisiatif dalam kegiatan belajar mengajar. Terus yang terakhir adalah dengan teknologi informasi dan komunikasi, maka peserta didik dapat belajar tanpa adanya batas ruang dan waktu. Tentunya ya, penggunaan teknologi di zaman sekarang pasti sangat-sangat mudah untuk didapatkan. Hampir semua kalangan menggunakan teknologi. Cukup sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Marwah Aprilia. Di sini saya akan membahas dua materi, yaitu pengertian proses belajar dan penggunaan proses sumber belajar. Yang pertama yaitu pengertian proses dan belajar. Pengertian proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait, yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Pelaksanaan ini dapat dilakukan oleh manusia, alam, atau mesin dengan menggunakan berbagai sumber daya. Proses ini serangkaian langkah sistematis atau tahapan yang jelas dan dapat dilakukan berulang kali untuk mencapai hasil yang diinginkan. Maksudnya begini, proses adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia, alam, atau mesin dengan menggunakan sumber daya yang dilakukan secara berulang kali, bertahap, dan konsisten, bertujuan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Kemudian pengertian belajar. Menurut M. Sobri Sutikno, pengertian belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu perubahan yang baru sebagai hasil pengalamannya sendiri dari interaksi dengan lingkungannya. Dalam hal ini, perubahan adalah suatu yang dilakukan secara sadar dan bertujuan untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Ringkasnya begini ya, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang secara sadar atau sengaja dari hasil pengalamannya sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya, yang mana bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang baru. Nah, itulah pembahasan pertama. Kemudian pembahasan kedua yaitu penggunaan proses sumber belajar. Penggunaan proses sumber daya berbasis teknologi biasanya dimulai dengan proses pemilihan bahan tertentu. Proses seleksi dapat dimulai dengan pencarian melalui review dari bahan yang tersedia. Adapun kriteria dalam memilih bahan ajar, yaitu yang pertama, tujuan dari materi harus selaras dengan tujuan pembelajaran. Maksudnya itu harus selaras supaya terarah kepada tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu materi harus sesuai dengan level dari peserta didik. Sebelum kita mengetahui, kita sebagai pendidik harus tahu apa level para peserta didik dalam teknologi, dan materinya juga harus sudah dikenal oleh peserta didik supaya cepat dipahami oleh peserta didik dan harus sesuai dengan tingkatan pendidikannya. Yang ketiga yaitu informasi yang akurat dan up to date. Kita sebagai pendidik, pengajar harus pintar-pintar mencari informasi dan mendapatkan informasi kekinian, apalagi pada zaman saat ini. Teknologi begitu cepat berkembangnya. Kita harus mengikuti zaman agar peserta didik dapat memahami dan menerima metode yang kita sampaikan. Yang keempat yaitu materi bebas dan pantas. Maksudnya itu bahan materi bebas sesuai dengan yang diinginkan peserta didik dan materi yang pantas untuk pembelajaran agar proses pembelajaran berjalan dengan baik. Kemudian, yang kelima, materi cenderung membangkitkan dan mempertahankan minat pelajar. Saat kita menyampaikan materi, saat pendidik menyampaikan materi, pendidik harus isi materi itu, harus menyampaikan materi itu berisikan
yang dapat memotivasi dan mengajak peserta didik agar lebih giat dan semangat lagi dalam belajar. Kemudian yang keenam yaitu materi mendorong tingkatnya mental pelajar. Pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya atau menyampaikan materi di depan teman-temannya supaya si peserta didik itu lebih terdorong akan semangat belajar. Kemudian yang ketujuh yaitu kualitas teknis yang dapat diterima. Maksudnya pendidik berusaha memberikan kualitas yang baik dan sesuai dengan pendidikan, tidak menyimpang pula, supaya peserta didik dapat menerima pembelajaran dengan teknis yang kita berikan. Kemudian yang terakhir, adanya bukti keberhasilan seperti hasil uji lapangan. Nah, setelah semuanya kita menerapkan dan menyampaikan sumber belajar kita dengan teknologi yang kita terapkan kepada peserta didik, maka kita lihat para peserta didik itu mampu tidak menguasai dan menerapkan materi yang sudah kita sampaikan. Caranya yaitu dengan evaluasi. Dalam pendidikan, evaluasi ini ada dua, yaitu ujian tulisan dan ujian praktek. Nah, kita pertama melakukan ujian tulisan. Kemudian setelah itu kita melakukan ujian praktek bertujuan agar peserta didik mampu atau tidaknya, paham atau tidaknya atas apa yang telah dipelajarinya. Kalau misalkan si peserta didik itu mampu mencapai keduanya, yaitu evaluasi ujian tulisan dan praktek, maka kita sebagai guru atau pengajar sudah berhasil menyampaikan metode yang sudah kita rancang. Nah, itulah kriteria memilih bahan ajar. Nah, adapun alat bantu agar proses pembelajaran PA itu semakin up to date dan mudah dipahami oleh peserta didik, maka si pendidik itu harus menerapkan metode pembelajaran dengan bantuan teknologi, seperti caranya guru menyampaikan materi pembelajaran menggunakan penambahan video atau foto atau gambar yang diambil dari internet yang dijadikan sebagai contoh, supaya peserta didik itu tidak jenuh harus selalu membaca buku, harus melihat gambar dari buku. Nah, maka dengan cara ini peserta didik dapat lebih cepat menerima dan menerapkan materi yang diberikan oleh pendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fahmi Hasbi ingin menjelaskan tentang memahami penggunaan proses sumber belajar pada pendidikan PAI dalam perkembangan teknologi. Langsung saja kepada materi. Sebelum masuk ke dalam materi, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian ataupun definisi daripada teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan itu adalah pembelajaran dan pelatihan yang baik untuk mempermudah pengetahuan dan meningkatkan hasil penciptaan, pemahaman, penggunaan, dan pelaksanaan yang sesuai dengan proses dan sumber belajar. Gitu. Jadi maksudnya adalah teknologi pendidikan itu berupa pembelajaran, kemudian berupa pelatihan yang fungsinya itu adalah untuk mempermudah terhadap pengetahuan. Artinya untuk mempermudah kita ataupun peserta didik untuk memahami pengetahuan gitu, dan meningkatkan hasil penciptaan. Artinya
meningkatkan kinerja peserta didik dalam memahami ilmu. Kemudian teknologi juga berupa penggunaan, artinya bisa memanfaatkan sumber belajar dengan metode, dengan sistem dan strategi belajar yang ada dan berlaku, dan pelaksanaan yang sesuai dengan prosesnya gitu. Jadi teknologi belajar ini ada ataupun diterapkan itu harus sesuai dengan proses dan sumber belajarnya gitu. Jadi jika teknologi tersebut tidak sesuai dengan proses dan sumber belajar, otomatis teknologi tersebut tidak bisa dipahami sebagai sesuatu yang bisa menghantarkan ilmu pengetahuan atau bahkan mempermudah peserta didik untuk memahami ilmu pengetahuan. Tujuan daripada teknologi pendidikan adalah proses penggunaan sumber teknologi, materi pembelajaran, sistem pembelajaran oleh pembelajar. Proses mempelajari dan menciptakan tidak cukup dengan menggunakan satu model pembelajaran saja. Makanya teknologi belajar di sini erat kaitannya dengan strategi pembelajaran gitu. Kemudian penggunaan dimulai dengan pemilihan proses dan sumber yang sesuai gitu. Penggunaan teknologi itu harus dimulai dari pemilihan prosesnya, dalam artian pemilihan proses tatkala terjadinya pembelajaran ataupun terjadinya kegiatan belajar mengajar, dan memilih sumber yang sesuai dengan apa? Sesuai dengan pembelajaran gitu. Harus sangat sesuai. Metode dan materi oleh peserta didik dan pendidik. Pemilihan yang bijaksana berdasarkan pada materi untuk menentukan sumber yang sesuai peserta didik untuk tujuan khusus. Kemudian temuan pembelajar atau peserta didik dengan sumber pengetahuan di lingkungan di bawah petunjuk pengajar. Perencanaan dan pengadaannya disesuaikan dengan sumber baru ke dalam rencana pembelajaran untuk satu penggabungan. Setelah kita mengetahui pengertiannya, maka kita harus mengetahui pula dasar teoritis daripada penggunaan media dalam pembelajaran atau dalam pengajaran gitu. Yang pertama, dasar teoritisnya itu adalah kritik realisme. Kritik realisme ini adalah suatu pemikiran ataupun suatu teori yang membahas tentang jadi cara anak memperoleh pemahaman sepenuhnya itu adalah dengan menggabungkan dua teori, yaitu teori pengetahuan dalam artian teori ilmu pengetahuan dan teori pengajaran modern. Teori pengetahuan dan teori pengajaran modern ini adalah teori yang basisnya lebih kepada basis empiris atau basis pengalaman gitu. Jadi untuk membantu anak-anak memperoleh pemahaman sepenuhnya dalam proses pembelajaran, maka kita harus gabungkan dengan menggunakan pengalaman, dengan menggunakan empiris yang sudah terjadi ataupun sudah dialami gitu, tidak hanya sekedar teoritis belaka. Teori pengetahuan itu adalah teori yang cenderung kepada proses pembelajaran, itu cenderung kepada teori belaka, dalam artian pada proses pembelajaran yang disampaikan oleh pengajar kepada peserta didik itu adalah hanya berupa teori seperti itu. Sedangkan pengajaran modern ataupun teori pengajaran modern itu adalah suatu proses pembelajaran yang mana seluruhnya mengedepankan kepada empiris ataupun terhadap pengalaman gitu. Seperti itu pengajaran modern. Jadi kalau misalkan perpaduan antara teori pengetahuan dan teori pengajaran modern ini, maka akan bertumpu
kepada satu titik, yaitu di mana berkumpul antara belajar dengan teorinya iya, kemudian belajar dengan pengalamannya pun iya gitu. Sehingga kita perlu menggunakan stimulus untuk bisa menggabungkan keduanya. Stimulus yang bisa menggabungkan keduanya antara teoritis dan empiris. Empiris itu adalah stimulus perasaan dan psikologi. Stimulus perasaan dan psikologi ini mendorong pendidik, dalam artian guru, untuk memahami kondisional, kemudian memahami emosional daripada proses pembelajaran, serta kondisional dan emosional peserta didik gitu. Maka dari itu, mengapa muncul media dalam suatu proses pembelajaran itu ditujukan untuk bisa untuk bisa mendorong peserta didik agar lebih memahami terhadap apapun yang disampaikan oleh pendidik, dan pendidik pun mengerti terhadap kondisional lingkungan kelas dan kondisional emosional peserta didik, seperti itu. Makanya penggabungan di antara teori pengetahuan dan teori pengajaran modern ini sangat baik sekali untuk bisa mendorong atau bisa melahirkan adanya media di dalam pembelajaran. Bahwasanya media itu sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran, tidak hanya menyampaikan berupa teori belaka, tetapi ada yang nanti ditujukan atau menunjukkan berupa demo atau menunjukkan berupa praktek di situ, sehingga nanti si murid ataupun peserta didik ini lebih mengetahui lebih jauh terhadap apa sih yang sedang dibahas ini gitu loh. Apa sih? Oh, nyambung dengan pengalaman kita selama ini. Oh, nyambung dengan ini. Makanya dari situ kritik realisme menjadi salah satu penyebab dasar lahirnya media dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yang kedua adalah teori awal dari perkembangan kognitif gitu. Teori awal dari perkembangan kognitif. Teori awal daripada perkembangan kognitif ini adalah proses pembedaan menempatkan nilai dari pengalaman-pengalaman konkret untuk kemajuan. Dalam artian tatkala kita belajar ataupun tatkala kita ingin menyerap ilmu pengetahuan bagi murid ataupun menyampaikan ilmu pengetahuan bagi guru, dalam artian pendidik, maka pendidik pun harus bisa menempatkan nilai-nilai daripada pengalaman gitu. Bisa menjelaskan pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan teori yang sedang dibahas gitu. Pengalaman-pengalamannya itu pengalaman konkret, dalam artian pengalaman yang real terjadi. Bukan berarti pengalaman yang belum terjadi, tapi pengalaman yang real terjadi, ada pelakunya, dan real dialami oleh orang, oleh manusia gitu. Seperti itu yang dinamakan dengan pengalaman-pengalaman konkret. Ditujukan untuk kemajuan, dalam artian pengalaman-pengalaman tersebut ditujukan untuk pembelajaran bagi peserta didik, ditujukan untuk agar si peserta didik memahami terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung ataupun proses pembelajaran gitu. Jadi dalam hal ini kognitif sangat berarti penting di dalam pendidikan. Emang dari dulu kognitif ataupun tingkah laku mental daripada pembelajaran ataupun daripada peserta didik sangat diperhatikan penting di dalam pendidikan gitu. Makanya dasar pemikiran utama dari penggunaan media audiovisual adalah untuk mendukung perkembangan mental gitu. Karena dalam psikologi diperhatikan bahwasanya audio visual itu mendorong peserta didik untuk peserta didik termotivasi dengan hadirnya audio visual dalam pembelajaran.
melalui langkah-langkah progresifnya itu. Jadi pengalaman-pengalaman konkret yang tadi sudah dijelaskan menuju generasi yang abstrak. Dalam artian pengalaman konkret yang dijelaskan adalah pengalaman real yang sudah dilakukan, yang real sedang dialami, menuju pengalaman abstrak. Dalam artian atau generasi yang abstrak ini yaitu pengalaman ataupun suatu hal yang belum dialami, tapi kita udah punya gambaran bahwasanya cara menghadapinya seperti ini. Artinya dalam hal ini peserta didik mampu menguasai terhadap nanti yang akan dialami dengan membawa bekal terhadap pengalaman-pengalaman abstrak yang sudah dijelaskan oleh pendidik. Jadi jika itu sudah sampai, pengetahuan atau pemahaman itu sudah tertransformasi, sudah tertransfer dari pendidik kepada peserta didik, otomatis bukan hanya mengetahui, tapi peserta didik lebih kepada memahami lebih jauh. Artinya peserta didik kalau sudah memahami berarti gampang ataupun mudah untuk bisa diaplikasikan dalam kehidupan. Intinya dalam pembelajaran ini adalah bisa melakukan, bisa mengamalkan apapun yang sudah dipelajari menjadi suatu perilaku, gitu kan. Jadi yang tadi sudah dijelaskan berupa pengalaman-pengalaman konkret yang baik dialami oleh guru sendiri atau dialami oleh orang lain, disampaikan kepada peserta didik sehingga peserta didik mengerti terhadap gini pengalaman yang dialami orang ini. Sehingga tatkala dia mengalami sesuatu hal yang serupa atau bahkan sesuatu hal yang beda, dia bisa menghadapinya. Itu sifatnya masih abstrak, masih belum diketahui, tapi dia bisa menghadapinya hal tersebut dengan bekal pengalaman yang sudah dijelaskan oleh guru atau pendidik. Seperti itu. Kemudian dalam lahirnya media pembelajaran, dalam pembelajaran itu dipengaruhi oleh tingkah laku ataupun pandangan terhadap tingkah laku, ataupun biasa dikenal di dunia pendidikan dengan teori behaviorisme, itu mempengaruhi terhadap lahirnya media di dalam pembelajaran. Implikasi utama dari teori pengkondisian untuk pendidikan formal yang diperlukan pembelajar atau yang diperlukan oleh peserta didik itu adalah menjadi individu yang menyenangkan. Artinya peserta didik dapat menyenangkan, hatinya senang tatkala dia sedang belajar. Itu inti daripada teori tingkah laku atau behaviorisme. Jadi media lahir di dalam pembelajaran atau di dalam proses belajar itu agar mendorong peserta didik lebih senang dalam proses pembelajaran. Makanya kita butuh media untuk bisa, sebagai pendidik, butuh media untuk bisa mentransformasi ilmu. Yang perlu kita ketahui adalah emosional peserta didik. Ada yang semangat, ada yang pikirannya kemana-mana karena kita sulit untuk mengkondisikan itu semua. Tapi dengan hadirnya media yang kita bawa, dengan hadirnya media yang nanti akan kita terapkan di dalam bahan ajar kita atau di dalam bahan ajar pendidik, maka bisa merangsang peserta didik untuk bisa senang dalam proses belajar, gitu. Intinya daripada pengaruh ini yaitu gitu. Jadi ngelihat adanya penurunan dalam situasi pembelajaran, maka dibutuhkan media agar supaya peserta didik terangsang lebih efektif dalam proses pembelajarannya, gitu. Kemudian yang keempat ini adalah pengaruh kognitif. Kalau yang tadi awal kognitif, sekarang masuk kepada pengaruh kognitifnya, yaitu pengaruh tentang mental dan emosional, gitu. Makanya peserta didik pendidik harus mengetahui kondisi mental dan emosional yang dialami oleh peserta didik, baik itu sedang ada di luar pembelajaran ataupun dalam proses pembelajaran. Peserta didik adalah prosesor aktif di sini, ditempatkan sebagai prosesor aktif, artinya yang bekerja di dalam pembelajaran itu
adalah peserta didik. Dari informasi yang mereka hadapi di lingkungan mereka, dalam artian di lingkungan peserta didik, dan pengetahuan baru, artinya pengetahuan yang disampaikan oleh pendidik, harus penuh makna jika dikuasai dan digunakan di waktu yang akan datang. Jadi artinya sampai pembelajaran yang pendidik sampaikan kepada peserta didik itu sampai, sehingga akan berarti bagi peserta didik, dalam artian mendapatkan ilmu nih. Peserta didik tuh dapat ilmu daripada pendidik, sehingga tersimpan di dalam memori otak, kemudian bisa dipahami, sehingga bisa dilakukan, sehingga bisa dikuasai tatkala dikuasai dan digunakan tatkala masa yang akan datang gitu. Jadi kegiatan-kegiatan bahan-bahan ajar itu menyajikan informasi bagi peserta didik untuk membaca atau melihat materi dan memikirkannya gitu. Prosesnya membaca, melihat, dan memikirkan materi yang nanti akan lebih kesananya lebih memahami. Dalam hal ini media muncul dalam proses pembelajaran itu agar guru diharapkan bisa merebut perhatian. Dan bisa menimbulkan ketertarikan peserta didik dalam prosesi pembelajaran gitu. Dalam hari ini guru penting untuk bisa mendesain, untuk bisa membuat pembelajaran yang unik, pembelajaran yang apa saja yang gampang dan mudah untuk dipahami oleh peserta didik. Makanya dari itu, tatkala mungkin pada saat itu belum ada media dalam pembelajaran, dalam hal ini perlu media ikut andil di dalam proses pembelajaran agar pembelajaran lebih unik, agar pembelajaran lebih menarik, maka dibutuhin yang namanya media. Maka dari itu, media adalah salah satu komponen daripada desainer yang guru buat. Tatkala dia mendesain bahan ajar, maka diterapkan salah satunya komponennya yaitu berupa media. Sedangkan yang lainnya ada strateginya, ada metodenya seperti apa, itu urusan pendidiknya atau urusan gurunya. Tapi yang menjadi titik berat atau poin dalam hal ini adalah penggunaan media di dalam prosesi pembelajaran yang desain ataupun dibuat oleh guru dalam materi pembelajaran. Seperti itu. Selanjutnya yang kelima adalah pengaruh-pengaruh yang konstruktif. Penerapan pendekatan konstruktif itu adalah penggantian pusat kontrol dari guru kepada peserta didik. Artinya bisa menghidupkan suasana agar yang lebih aktif dan berperan aktif itu peserta didik dibandingkan guru. Mengubah pusat kontrol dari guru menjadi peserta didik gitu. Sehingga dalam hal ini guru bisa menggunakan media dan teknologi dalam menyampaikan materinya. Ciri-ciri model konstruktif itu antara lain yang pertama menambahkan motivasi yang relevan. Motivasi yang relevan ini adalah motivasi yang bisa sejalan dengan sejalan dengan keadaan ataupun kemampuan peserta didik gitu. Motivasi ini bisa relevan, artinya kita bisa ngasih dorongan yang kuat kepada peserta didik kita, tapi dorongannya tersebut relevan dengan keadaan ataupun kondisi peserta didik kita. Kemudian yang kedua, mendorong pembelajar ataupun mendorong peserta didik untuk belajar dari kekeliruan dan kesalahan mereka. Dalam hal ini kembali lagi ditegaskan bahwasanya yang menjadi pusat kontrol dalam pembelajaran itu adalah peserta didik. Sedangkan guru ataupun pendidik itu hanya sebagai fasilitator, memfasilitasi bagaimana bekerjanya atau berjalannya prosesi pembelajaran. Dan dalam hal ini guru pun merangsang, mendorong pada peserta didik untuk bisa belajar lebih jauh daripada kesalahan dan daripada kekeliruan yang sudah pernah mereka alami gitu. Selanjutnya adalah tujuan pada penerapan yang luas. Artinya
guru atau pendidik itu dengan hadirnya pembelajaran, dengan hadirnya bahan ajar yang disampaikan kepada peserta didik itu bertujuan untuk bisa dipahami oleh peserta didik, tetapi dalam pemahamannya itu ditujukan kembali, yaitu diterapkan di dalam kehidupan peserta didik. Maksudnya luas di sini adalah mudah dipahami, artinya mudah diterima, kemudian gampang untuk dimengertinya, sehingga tatkala melakukannya pun enggak ribet-ribet untuk baca teori kembali atau ini itu kembali, tidak, tapi lebih mudah dipahami dan lebih mudah untuk dilakukan gitu, yang lebih luas dan bisa diterima intinya oleh peserta didik. Selanjutnya adalah pemanfaatan media atau manfaat media dan teknologi bagi pembelajaran itu. Yang pertama, pemanfaatan untuk integrasi, yang kedua pemanfaatan untuk implementasi, dan yang ketiga ada pemanfaatan untuk adopsi gitu. Kita masuk yang pertama, pemanfaatan integrasi. Jadi dalam pemanfaatan integrasi ini, media dan teknologi dipandang sebagai sesuatu integrasi pengajaran jika dimasukkan ke dalam kurikulum gitu. Jika media dan teknologi itu sudah dimasukkan ke dalam kurikulum, maka bisa dikategorikan sebagai hal yang terintegrasi atau pembaruan yang ke arah yang lebih baik lagi gitu daripada yang sebelumnya. Karena mungkin yang sebelumnya cenderung hanya berupa proses pembelajaran yang biasa, tetapi dalam hal ini lebih memperbaharui, lebih memperbaiki yang tadinya mungkin belum ada desain belum ada komunikasi berupa audiovisual atau lain sebagainya. Sekarang lebih kepada menggunakan audiovisual atau menggunakan media yang ada atau media yang tersedia gitu. Sehingga dalam hal ini guru bisa merancang, bisa mendesain terhadap bahan ajar yang ada gitu. Lebih baik jika yang tadi, yaitu tatkala media dan teknologi sudah menjadi bagian daripada kurikulum. Yang kedua adalah fungsi untuk implementasi. Jadi fungsi untuk implementasi ini adalah penggunaan produk-produk bahan pengajaran, dalam artian bahan ajar itu kan materi yang akan kita sampaikan. Materi yang kita sampaikan itu kita harus mengetahui produk-produknya. Ya artinya bahan ajar yang seperti apa saja gitu. Bahan ajar yang seperti apa itu yang dinamakan dengan produk gitu. Jadi penggunaan produk-produk pengajaran itu, produk-produk bahan pengajaran itu sebagai satu langkah dalam perkembangan bahan pengajaran. Dalam artian tatkala kita membahas mungkin suatu bahan ajar yang A itu, jadi bisa dikembangkan kepada yang A berikutnya, sehingga sampai kepada B, C, D dan lain sebagainya. Jadi bisa berkembang terhadap itu. Dalam artian satu subtema, semisal kita menjelaskan mengenai toharoh. Tatkala kita menjelaskan mengenai toharoh, media yang kita gunakan adalah mungkin dalam hal ini kitab praktek. Praktek pun bisa bisa dikatakan sebagai media, karena apa? Media demo atau media praktek gitu, media perlakuan seperti itu. Ada misalkan kita belajar toharoh, kemudian media yang kita gunakan adalah menampilkan video mungkin seperti itu, sehingga yang yang biasanya dimengerti, oh begini yang namanya toharoh tuh, dimulai dari ini hanya toh itu saja. Tetapi jika sudah dipraktekkan atau bahkan menampilkan video yang mana menjelaskan tentang toharoh, mungkin pemahaman yang dapat diraih oleh peserta didik itu enggak hanya yang tadi tapi lebih luas lagi. Semisal ada tata caranya seperti ini, ada gambarnya seperti ini, sehingga bisa berkembang gitu, berkembang menjadi lebih
baik, lebih paham dalam bahan pengajaran ini gitu. Jadi prosesnya lebih berkembang lagi. Itu manfaatnya. Kemudian yang ketiga ada manfaat untuk adopsi. Adopsi ini adalah dalam artian adopsi secara bahasa artinya penyerapan kan. Penyerapan dalam artian kalau di dalam materi yang dibahas itu, adopsi terjadi secara alami dalam kondisi dukungan yang memadai gitu. Kemudian pengajaran adalah pengetahuan yang membawa guru membangun hubungan dengan murid untuk membantu mereka belajar gitu. Jadi yang dimaksud dengan adopsi ini adalah yang lebih menjadi mesin belajar itu adalah peserta didik dalam hal ini. Artinya yang membutuhkan ilmu ataupun membutuhkan pengetahuan adalah peserta didik. Yang memberikan fasilitas atau yang bisa ngebantu itu, artinya ngebantu ngasih ilmu atau mentransfer ilmu, yaitu pendidik gitu, yaitu guru. Maka dalam hal ini murid harus bisa menyerap terhadap apapun yang disampaikan oleh guru, meskipun nanti hasilnya akan berbeda. Ada yang benar-benar paham, ada yang setengah paham, bahkan ada yang nggak paham sekalipun. Tapi dalam hal ini, jika media sudah diterapkan, media sudah menjadi bagian daripada prosesi pembelajaran, kemungkinan besar proses penyerapan keilmuan daripada guru kepada peserta didik ini jauh lebih bisa dimengerti dibandingkan dengan tidak menggunakan teknologi atau dengan tidak menggunakan media. Mungkin seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua atau dari yang buat nonton video ini. Mudah-mudahan manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.